Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah al-qaimi bihukukillah ma dhayyaqa illa wa farajahullah. Jamaah yang sama-sama selalu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahasan subuh ini adalah tentang syiar. Dalam kehidupan kita sehari-hari sering mendengar bahasa syiar. Syiar itu diambil dari suku kata sa'ara. Yas'uru syi'ron. Arti syiar itu sendiri secara bahasa etimologi atau bahasa lugotan, bahasa umum, menyampaikan sesuatu. Setiap menyampaikan sesuatu namanya syiar. Tiba-tiba ada yang nganterin kopi, sesuatunya dianterin, berarti sedang syiar. Ya, menyampaikan segala sesuatu itu namanya syiar. Tapi dalam bahasa terminologi, dalam bahasa agama, syiar itu adalah balighun adhimin, menyampaikan sesuatu yang sangat agung. Karena di dalamnya tersimpan sesuatu yang agung. Menyampaikan sesuatu yang mulia. Karena di dalamnya ada sesuatu yang mulia. Azan, syiar. Karena di balik rahasia azan ada sesuatu yang disampaikan. Tanggal 10 bulan Dzulhijjah kita melaksanakan sholat Idul Adha. Setelah itu lalu kita menyembelih korban. Wafil budni syiar, ketika penyembelihan terdapat syiar. Berarti mengandung sesuatu yang agung, sesuatu yang mulia. Kalau mau direnung, dipikirin. Makanya hewan-hewan yang disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah, Allah menamakan hewan itu dengan bizibhin adhimin. Penyembelihan yang agung. Penyembelihan yang luar biasa. Kenapa kurban disebutkan zibhin adhim? Ini ada sejarahnya. Kenal malaikat Jibril? Pak, kenal? Nggak kenal? Sama. Allah memerintahkan malaikat Jibril turun secara mendadak, datang secara mendadak, hanya di 4 perkara. Pertama, ketika terjadi pembakaran untuk Nabi Ibrahim. Allah perintahkan malaikat Jibril turun langsung mendadak. Ya. Untuk apa? Kita tahu bahwa silsilah turunan Kangjeng Nabi besar Muhammad nyambung sampai Nabi Adam. Nur Kangjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi asal segala asal, yang takilu berpindah-pindah dari nabi ke nabi, dari nabi ke nabi,
Setiap nabi membawa nur Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dalam berdakwah mendapatkan tantangan, dan tantangan terbesarnya adalah dibakarnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan besarnya api itu, berapa kilo panasnya. Saking panas-panasnya sampai Nabi Ibrahim percis kayak batu diketepel. Jadi ditarik oleh bala tentara Raja Namrud, ditarik dari belakang, melayang Nabi Ibrahim, terus saking jauh-jauhnya, saking panas-panas. Di situ ada siar tauhid. Ketika mau nyampe ke api, Jibril turun, nanya ke Ibrahim, Ibrahim, mau ditolong nggak? Kata Nabi Ibrahim, ngapain situ nolong saya? Dalam situasi genting, mau ditolong malaikat Jibril, Nabi Ibrahim nolak. Gak mau, ngapain situ? Kata malaikat Jibril, kalau begitu, sal ilallah. Doa dong sama Allah. Minta sama Allah. Kata Nabi Ibrahim, ngapain saya doa? Sebelum doa aja Allah udah tahu. Doanya yang bakal dibacakan juga Allah udah tahu. Waduh. Selama ini saya berdakwah karena Allah. Nggak mungkin Allah nggak nolong saya. Jadi Nabi Ibrahim ditolong nggak mau. Ngedoa nggak mau. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, sampaikan kepada Ibrahim, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Gitu. Dibacalah ayat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api, ternyata api pun jadi adem. Saking adem-ademnya Nabi Ibrahim ngopi di dalam. Di situ berarti ada siar. Ada sesuatu yang agung yang menyangkut tentang kekuasaan Allah Subhanahu. Itu namanya siar. Pantas kalau kita mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa? Karena kita melihat sesuatu yang luar biasa. Kalimat Allahu Akbar itu diucapkan kalau melihat sesuatu yang luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Begitu. Pertanyaan Abi, tadi takbir nggak? Ngelihat apa? Dah ditanya diam semua malah nungguin wudhu. Nah, ini semua ada siar, saudara. Selamatlah baginda Nabi Ibrahim alaihissalam berarti menyelamatkan seluruh manusia di dunia, terutama bab agama. Sebab Nabi Ibrahim menyerukan la ilaha, menyelamatkan nur Kangjeng Nabi besar Muhammad SAW. Lalu pindah ke putranya, nurnya ke Nabi Ismail. Waktu penyembelihan Nabi Ismail, di situ ada siar lagi. Ada kekuasaan Allah yang luar biasa. Nabi Ibrahim punya istri berapa? Yang tercatat 2. Yang tidak tercatat 1. Sama istri kita berapa? 1. Yang tidak tercatat
Waktu nikah dengan Siti Sarah, sudah tua renta, sudah nenek-nenek, nggak hamil-hamil. Tapi Nabi Ibrahim tetap setia. Tetap setia Nabi Ibrahim. Nggak tertarik dengan wanita-wanita yang lain. Walaupun belum punya anak. Beda dengan Pak Jenderal. Kalau mandul 10 tahun udah kakak kekek nyari yang lain. Jadi alasan. Nabi Ibrahim menyantai, bah. Akhirnya Siti Sarah nawarin. Allahu Akbar. Apa? Nawarin. Allahu Akbar. Siti Sarah nawarin. Allahu Akbar. Nggak ada di dunia ini ada wanita yang mau nawarin. Ada nggak? Nih di antara ratusan jamaah nih. Ada nggak bini kita ngomong, kira-kira mau poligami lagi nggak? Ada nggak? Oh nggak ada. Sama. Luar biasa ini. Wajar kalau menyerukan kalimat Allahu Akbar. Ada wanita. Ditanya sama Nabi Ibrahim. Kenapa Neng nawarin kawin lagi? Begini. Oh kalau Nabi Ibrahim orang Sunda itu. Akan selama ini dakwah, selama ini nyebarin agama Islam. Nanti kalau nggak ada, kalau kita nggak punya turunan, lalu siapa yang nerusin? Sementara Neng kan mandul. Waduh, nenek-nenek Neng. Siapa yang bakal nerusin? Kata Nabi Ibrahim, itu pantrang menyakiti perasaan perempuan. Tak mau sedikit pun menyakiti. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siar. Tapi karena ini adalah tawaran dari Neng. Ya mau tidak mau. Terima. Itu. Ya, terima. Tapi ada syarat. Satu, utamakan yang solehah. Utamakan yang betul-betul ibadah. Soal masalah cantik, soal masalah itu, terserah Neng yang nyari. Dicariin sama Siti Sarah. Allahu Akbar. Dicariin. Nabi Ibrahim diam aja udah. Dicariin. Kira-kira istri kita begitu nggak nyariin ya? Masya Allah. Dicariin. Dapat. Siti Hajar. Dari Ethiopia. Hitam. Hitam. Allahu Akbar. Bayangkan Pak. Orang hitam paling hitam dibawa ke BCI. Ada yang naksir nggak? Ada yang naksir nggak? Nggak ada. Tapi karena Nabi Ibrahim tidak memilih selera. Bukan karena selera nafsu. Walaupun hitam, yang penting soleha. Ini. Mudah-mudahan kita juga dapat yang paling hitam. Aduh. Menikahlah dengan Siti Hajar. Begitu sudah menikah. Yang namanya engkong. Itu produsen. Bisa menghasilkan. Nikah dengan perawan. Hamil. Masya Allah. Ya. Maka mulai biasa. Laki-laki itu perhatiannya rada beda. Nabi Ibrahim juga rada beda. Apalagi ketika sudah terlahir Nabi Ismail alaihissalam. Perhatian rada mulai sangat berbeda. Akhirnya Allah datangkan perintah Ibrahim. Pisahkan dua istrimu.
dipisahin. Siti Hajar dengan Nabi Ismail dibawa ke pinggir Baitullah. Waktu itu belum ada Baitullah, masih ada simbol aja. Simbol. Dan masih tertanam. Pondasi. Masih pondasi aja. Tapi terkubur. Gitu. Akhirnya istri yang kedua ditinggalkan di gurun yang tandus dengan bawa anak di situ. Jadi memang sudah dari sonohnya. Biasanya istri kedua itu ya begitu, kudu dipisah, jauhin. Nah, ditaruh. Udah neng di sini aja ya. Siti Hajar nanya, Aa mau kemana? Neng ditinggalin sendiri. Mana anak masih kecil? Apa kata Ibrahim? Inni zahibun ilallah sayahdin. Aku akan pergi kepada Allah untuk meminta petunjuk dan hidayah. Kata Siti Sarah, indahta ilallah. Kalau engkau berangkatnya kepada Allah, pergi pergi. Saya yakin dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perginya suami karena Allah, kepada Allah, saya nggak ragu. Walaupun saya sendirian di sini, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ini jadi alasan. Kalau kita udah punya bini dua, ditanya, mau kemana? Ke Allah. Kemana? Yakin istri kedua, santai walaupun kau pergi kemana-mana, tetap aku dijamin. Alhamdulillah. Maksudnya resep buat Haji Wawan. Coba. Satu bentuk keyakinan yang luar biasa yang dimiliki oleh Siti Sarah. Karena sudah punya anak, Nabi Ismail, rupanya ada istilah mancing. Kepancing istrinya Nabi Ibrahim. Siapa tadi? Siti Sarah. Pulang Nabi Ibrahim hamil. Nenek-nenek hamil. Kalau zaman sekarang dipiralin di TikTok itu nomor 1 itu ratingnya. Nenek-nenek hamil. Gitu. Maka kemudian lahirlah seorang nabi yang disebut dengan Nabi Zakah, Nabi Ishak. Adiknya dari Nabi Ismail, dari istri yang pertama. Itu syiar namanya. Disitulah ada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Ibrahim itu sangat mencintai Allah, gelarnya adalah Khalilullah. Urusan Allah tidak bisa dikalahkan. Di atas segalanya. Dan hatinya hanya ingat kepada Allah dimanapun duduknya, kapanpun. Itu suara di dalam kolbunya bergemuruh. Allah, 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 Allah. Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim tidak senang kalau makan hanya sendirian. Dipanggil tetangganya. Semua dipanggil. Kalau makan pasti selalu berjamaah. Nabi Ibrahim. Ya. Ketika datang ke kota Mekah, ternyata Nabi Ismail sudah usianya 7 tahun, 6 tahun. Lagi lucu-lucunya. Mulai bergeser cinta kepada Allah. Dengan adanya hadirnya anak. Maka lalu timbullah mimpi. Mimpi menyembelih Nabi Ismail. Disebutnya hari tarwiyah. Tar dulu. Hari tarwiyah tanggal 8.
8 Zulhijjah. Ragu Nabi Ibrahim, ini ilham dari malaikat, Allah apa iblis? Kok saya disuruh nyembelih anak? Hah? Menyalahi syariat. Aku menyembelih anak. Ragu Nabi Ibrahim. Terus saya diminta petunjuk kepada Allah. Maka pada malam yang ke-9, mimpi lagi. Dengan mimpi yang sama, menyembelih Nabi Ismail. Waduh. Kalau begitu, maka mulai Arafah. Mulai Arafah tuh. Mulai mengenal. Mulai paham. Oh, ternyata ini benar dari Allah. Ya. Allahu Akbar. Kan syiar ini masalahnya. Ya toh? Pada malam yang ke-10, mimpi lagi. Dengan mimpi yang sama. 3 kali mimpi yang sama. Berturut-turut. Kalau begitu, ini adalah perintah Allah. Perintah. Mikir Nabi Ibrahim. Menurut syariat salah. Menurut syariat. Tapi dalam ilmu hakikat benar. Ya, syariat kayak begitu tuh. Selalu ada sedikit tabrakan. Perintah Allah menyembelih anak. Benar apa salah? Jawab. Salah ya? Menurut siapa? Menurut akal. Karena syariat itu akal. Kudu masuk akal. Nggak masuk akal ini. Itu namanya syariat. Tapi ini perintah. Maka timbullah Nabi Ibrahim. Dalam syariat salah. Tapi ini adalah perintah. Pasti mengandung syiar yang sangat agung. Keyakinan Nabi Ibrahim pasti ada hikmah yang sangat agung. Akhirnya pagi-pagi dibawa ceritanya. Begitu mau disembelih, pertama itu golok. Subhanallah. Diasah. Asah bayi Nabi Ibrahim. Tanya sama bininya. Ngapain? Enggak, buat sesuatu aja. Ngomong-ngomong kagak, diam aja diam. Nah, kalau diomongin gimana ceritanya? Begitu ditebasin ke batu, hancur lebur batunya. Saking tajam-tajamnya. Masya Allah. Di bawah Nabi Ibrahim musyawarah, Nabi Ismail musyawarah. Musyawarah. Masa taruh anakku, apa pendapatmu? Pendapat kamu apa ini? Ini arok kapil mana ajbahuka. Anakku, aku mimpi engkau. Aku menyembelih engkau. Ini goloknya. Apa kata Nabi Ismail? Ya abatif al matu mar satajiduni insyaallahu minasyabirin. Bapak, kalau yakin Bapak itu adalah perintah Allah, laksanain Pak. Bapak harus yakin besok akan ketemu dengan saya di akhirat, bertemu dengan kelompok-kelompok orang yang sabar. Allahu Akbar. Anak sekecil itu luar biasa ketauhidannya. Sungguh luar biasa jawabannya, begitu indah sekali. Bapak, kalau Bapak yakin itu perintah Allah, laksanakan Pak. Jangan ragu. Bapak akan temui saya dari kelompok orang yang sabar. Nabi Ibrahim siap. Akhirnya diikat. Diikat. Yang kenceng Bapak. Biar saya nggak sakit nanti keluar nyawa. Diikat. Begitu. Lalu ditidurkan. Kata Nabi Ismail, Bapak, wajah saya jangan telentang. Belokin Pak. Biar Bapak tidak ada. Sayang ke saya. Dibelokin palanya. Persis kayak kita ngebelokin pala kambing. Masya Allah.
Ayo. Begitu mau disembeli sekali. Bismillah. Enggak bisa. Bismillah. Enggak bisa. Nabi Ibrahim sampai mikir batu aja melebur. Hancur. Kenapa ini enggak bisa? Udah 2 kali bismillah. Mentok. Maka Jibril perintahkan mendadak. Jibril, turun kau. Turun langsung. Membawa domba yang pernah dikorbankan di zaman Nabi Adam alaihissalam. Yang disebut dengan Qabil wa Qabil wa Habil. Langsung dombanya dari surga. Diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa namanya? Domba dari surga. Ini setiap domba-domba atau hewan-hewan yang dikurbankan, mereka adalah ruhnya dimasukkan di dalam surganya Allah, yang suatu saat kita melewati sirat, kita akan melewati cahaya dari hewan-hewan yang kita kurban. Jangan khawatir. Makanya di sana nanti pilih hewan kurban yang paling gemuk. Jangan nanti beli korban paling kurus. Entar di sana naiknya paling kurus. Bercanda itu, mah nggak begitu. Ya biar kita ini nggak ngantuk. Subhanallah. Turunlah Nabi Malaikat Jibril untuk menyelamatkan manusia. Menyelamatkan Islam. Menyelamatkan iman. Kenapa? Karena di dalam sulbinya Nabi Ismail alaihissalam ada nur Nabi besar Muhammad. Andai terjadi itu penyembelihan, tidak ada agama Islam sampai sekarang, nggak ada. Makanya disebutnya penyembelihan agung karena di situ penyelamatan seluruh manusia dalam segi keimanan. Makalah diterapkan, ada yang disebut dengan akekah, ada yang disebut dengan kurban. Sejarahnya dari situ. Paham? Yang kedua, Malaikat Jibril turun mendadak. Di saat Nabi Yusuf alaihissalam terlempar ke bawah. Mau masuk ke dasar sumur. Gantengnya Nabi Yusuf karena ada cahaya nur Nabi besar Muhammad. Bisakah kita memiliki nur itu? Bisa. Asalkan setiap malam jangan kurang bersolawat 1000 kali. Ambil wudhu, sebelum tidur, baca solawat. Solawat yang mana, Bah? Solawat Jibril yang ditambahi dengan asma Nabi Nur. Solawatnya solawat Jibril. Karena kita umat, jangan nggak sopan. Malaikat Jibril wajar baca solawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kata siapa? Jibril. Cukup Muhammad. Guru Sallallahu ala Muhammad kata gurunya. Nggak mungkin guru Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Kita itu umatnya. Kalau umatnya nggak pantas. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Kita ini umat. Maka Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani waliullah di dalam kitab Dewanu Sultanil Aulia, beliau mengatakan Sallallahu ala Muhammad mesti ditambahi dengan gelar Nabi. Sallallahu ala Muhammadinin Nabi. Terusin, sambungkan ke Nabi. Gitu loh. Ya jadi sambungkan. Kudu sopan. Mah kita umatnya pakai baca. Sallallahu ala Muhammad. Emang gurunya beliau. Kita tuh umat. Tambahin pangkatnya. Takzim namanya memuliakan. Bacalah 1000 kali tiap malam ambil wudhu. Baca. Sallallahu ala Muhammadinin Nur. Sallallahu ala Muhammadinin Nur. Barang. Baca. Insya Allah. Mata jadi cahaya. Telinga jadi cahaya. Nanti ada doanya itu. Allahumma alfi qalbi nuran.
Ya Allah, jadikan nur di hatiku. Nur Muhammad. Wa fi sam'i nuran ya Allah, jadikan kupingku kuping Nur Muhammad. Wa fi basari nuran, mataku ya Allah, keluarkan nur Nabi Muhammad. Wa fi amami nuran, di depan ada cahaya. Wa fi warai, di belakang juga cahaya. Wa min tahti wa min fauqi, di atas dan di bawah. Wa min simali wa an yamani, kanan dan kiri. Allahumma al-nuran fi usbi. Ya Allah, jadikan sumsumku jadi cahaya. Wa fi muhi, otakku jadi cahaya. Tulang jadi cahaya. Darah jadi cahaya. Urat jadi cahaya. Wa fi basyari, bahkan kulitku ya Allah, jadikan Nur Muhammad. Begono. Wa fi syari, bahkan rambut-rambutku jadi cahaya. Timbul berputih. Cahaya semua. Itu dibaca sama kita tiap malam. Ambil wudhu. Allah. Sallallahu alaihi Muhammadin nur. Sallallahu alaihi Muhammadin nur. Sallallahu alaihi Muhammadin nur. Itu. Insya Allah. Kalau orang sudah ketempelan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Anda pasti dicintai siapapun. Karena beliau makhluk Habibil Mahbub. Beliaulah punya gelar Al-Habib. Jadi Muhammad itu, Sayyidina Muhammad, punya panggilan Al-Habib. Muhammadinil Habib. Panggilannya Al-Habib. Jadi kalau Anda mengaku Al-Habib, berarti Anda Muhammad. Jadi nggak boleh sembarangan itu. Karena Al-Habib adalah gelar panggilan untuk Nabi besar Muhammad. Keterangannya lihat di dalam kitab Dalailul Khairat. Tentang 200 lebih nama Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah Al-Habib. Nah, jadi kalau kita sudah ketempelan Nur Muhammad, insya Allah dicintai oleh siapa. Dan yang terakhir, Jibril turun secara mendadak adalah ketika Rasulullah dakwah ke Taif. Masya Allah. Ditantang oleh warga Taif, melempari semua. Dari mulai yang tua, yang muda, perempuan, bahkan anak-anak melempari Nabi. Sampai kena pelipis. Akhirnya darah itu mau menetes. Ketika darah mau menetes, Allah perintahkan Jibril, tahan darah kekasihku. Jangan sampai jatuh ke tanah. Kalau jatuh ke tanah, la hayata fiha. Tidak ada kesuburan lagi di dunia ini. Luar biasa. Allahu Akbar. Darahnya saja luar biasa. 4 kali beliau Jibril turun. Syiar. Termasuk di kurban. Syiar. Kalau Nabi Ibrahim disuruh menyembelih Nabi Ismail, tujuannya adalah sembelihlah cintamu kepada anakmu, tetaplah cintamu padaku. Itu. Istiqomahlah cintamu kepada aku, kata Allah. Jangan bergeser cintamu karena ada anak. Sembelihlah cinta tersebut. Jangan sampai salah mencintai. Paham? Paham? Sembelihlah sapi, bukan dagingnya yang kucari. Sembelihlah. Apa lagi? Kambing, bukan daging kambing yang kucintai. Aku cinta Allah. Mudah-mudahan dengan adanya daging kambing, kemudian disembelihnya di depan masjid, akhirnya yang biasanya datang ke masjid hanya karena untuk ngambil daging, dengan hikmah ini menjadi orang yang rajin ibadah. Tujuannya begitu, makanya disembelihnya itulah di depan masjid. Sebab banyak orang yang datang ke masjid, ambil daging. Kalau nggak ada daging, nggak datang. Maksudnya apa? Sembelihlah sifat-sifat semacam itu. Sengaja Wawan dan semua tuh teman-temannya menyembelih di sini supaya nanti masjid ya, cintai Allah ya, senangi Allah ya. Itu yang disembelih. Allahu Akbar. Itu namanya hikmah. Diikat kakinya, diikat tangannya. Siar apa?
Nyembelih doang pinternya. Berapa kali, Dek? Maksudnya apa? Ikatlah nafsumu dengan hukum Allah. Nafsu itu begitu, berontak terus, maunya salah terus, maunya ngelawan terus. Nah, diikat dengan tambang syariat. Mana halal, mana haram. Kalau memang itu halal, ambil. Kalau memang itu haram, tinggalkan. Itu namanya mengikat nafsu kita dengan syariat. Bukan sekedar diikat-ikat doang pakai tambang tapi nggak paham syiar. Apakah kambing dan embe sama aja? Dan sapi itu kalau disembelih langsung pasrah. Perlu ditarik, perlu diberogot, perlu dipaksa. Apa maksudnya? Nafsu itu selalu menolak. Hupat bil makari. Nafsu itu nggak mau, Pak. Kalau nggak dipaksain. Ayo, emang Bapak nggak maksain ini? Maksain awalnya supaya terbiasa sholat subuh, dipaksain. Tujuannya apa? Supaya terbiasa. Makanya ditarik loh. Kalau nggak dipaksain kagak bisa tuh. Paham? Itu namanya syiar min syiarillah. Cintailah Allah. Ikatkan dirimu dengan syariat. Dan yang terakhir, paksakan dalam urusan-urusan Allah supaya nanti terbiasa. Johnson, inilah syiar. Pahami, walaupun kita baru bisa yes doang. Tapi mau ngebahas syiar aja. Bulan depan, syiar azan. Azan syiar bukan? Kenapa takbirnya 4 kali? Enggak, sekali aja lah. Oh, Akbar. Bisa aja. Kenapa 4 kali? Wah, nggak pernah direnung sih. Persis kayak Beo. Beo juga bisa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tanya tuh Beo, paham nggak? Enggak. Allahu Akbar. Banyak tuh. Yang 4 kali Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi kalau ditanya, lu kenapa sih pakai 4 kali? Dari ono, dari sonohnya. Selesai dah urusan kalau udah kayak begitu dari sonohnya. Di dalam wudu, wafil wudu'i si'arun. Setiap wudu ada si'arnya. Wafil rukmin salati si'arun. Di dalam rukun-rukun salat, sujud, takbir semua ada si'ar. Cuman hal-hal semacam ini tidak bisa dibahas sama ahli fikih. Mentok otak, nggak nyampe. Ya, ini mah harus dibahas dengan li ahlil ma'arif, bagi ahli-ahli yang sudah ma'rifat, yang sudah masuk pada bab hakikat. Gitu loh. Ya, mudah-mudahan barokah. Insya Allah minggu bulan yang akan datang bahasannya. Jangan lupa syiar di balik azan. Kenapa 4 kali? Asyhadu an la ilaha illallah 2 kali. Kenapa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah 2 kali? Hayya 'alas shalah 2 kali. Hayya 'alal falah 2 kali. Setelah itu 1 kali. Allahu Akbar. Tegesin. La ilaha illallah. Ada apa di balik semua itu? Mudah-mudahan umur panjang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa rizqan halala thayyiban mutayyiban yang bidin wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammadin nabi sallallahu وعلى محمد النبي صلى الله على محمد